Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galanisa Pramudia dari Teknik Informatika kelas D dengan NIM 2305 1204 134. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem operasi bagian media penyimpanan. Pertanyaan dari tugas saya yaitu yang pertama, cari perbedaan HDD, SSHD, SSD, NVMe. Kemudian yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang HDD SAS? Yang ketiga, apa perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3? Langsung saja masuk yang pertama. Perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Yang pertama HDD atau hard disk drive. HDD adalah jenis penyimpanan data tradisional yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data. HDD memiliki beberapa kelebihan, seperti harga lebih murah per gigabyte. HDD umumnya memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Yang kedua, kapasitas penyimpanan besar. HDD tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Namun, HDD juga memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama, kecepatan lambat. HDD memiliki kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Yang kedua, lebih bising. HDD menghasilkan suara yang lebih bising saat membaca dan menulis data. Yang ketiga, lebih rentan terhadap kerusakan. HDD lebih rentan terhadap kerusakan akibat guncangan dan benturan karena menggunakan piringan magnetik berputar. Yang kedua, SSHD atau Solid State Hybrid Drive. SSHD adalah jenis penyimpanan data yang menggabungkan teknologi HDD dan SSD. SSHD memiliki piringan magnetik berputar seperti HDD, tapi juga memiliki chip memori flash kecil seperti SSD. Chip memori flash ini digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses, sehingga dapat meningkatkan kecepatan akses data secara keseluruhan. SSHD memiliki beberapa kelebihan, seperti yang pertama, lebih cepat dari HDD. SSHD memiliki kecepatan yang lebih cepat dibandingkan dengan HDD tradisional. Yang kedua, lebih murah dari SSD. SSHD umumnya memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan SSD. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan besar. SSHD tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan SSD. Namun, SSHD juga memiliki beberapa kekurangan seperti yang pertama, lebih lambat dari SSD. SSHD masih memiliki kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD murni. Yang kedua, lebih mahal dari HDD. SSHD umumnya memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan HDD tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu Solid State Drive atau SSD. SSD adalah jenis penyimpanan data yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. SSD tidak memiliki piringan magnetik berputar seperti HDD, sehingga SSD memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan sangat tinggi. SSD memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HDD dan SSHD. Yang kedua, lebih senyap. SSD tidak menghasilkan suara saat membaca dan menulis data, karena SSD ini tidak menggunakan
piringan berputar ya. Dia menggunakan chip memori. Yang ketiga, lebih tahan lama. SSD tidak menghasilkan suara saat membaca dan menulis data. Maksud saya yang ketiga, tahan lama, SSD lebih tahan terhadap kerusakan akibat guncangan dan benturan karena tidak menggunakan piringan magnetik berputar. Namun, SSD juga memiliki beberapa kekurangan seperti harga lebih mahal per gigabyte. SSD umumnya memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan HDD dan SSHD. Yang kedua, kapasitas penyimpanan lebih kecil. SSD tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan dengan HDD dan SSHD. Selanjutnya ada NVMe, yaitu Non-Volatile Memory Express. NVMe adalah teknologi interface yang memungkinkan SSD untuk berkomunikasi dengan komputer dengan kecepatan yang lebih tinggi. NVMe menggunakan bus PCIe Peripheral Component Interconnect Express yang memiliki bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan dengan bus SATA serial ATA yang digunakan oleh HDD dan SSD tradisional. NVMe memiliki beberapa kelebihan seperti yang pertama kecepatan tercepat. NVMe memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HDD, SSD, dan SSD tradisional. Yang kedua, lebih hemat daya. NVMe lebih hemat daya dibandingkan dengan HDD dan SSD tradisional. Namun, NVMe juga memiliki beberapa kekurangan, seperti harga paling mahal per gigabyte. NVMe umumnya memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan HDD, SSD, dan SSD tradisional. Yang kedua, kompatibilitas terbatas. NVMe tidak kompatibel dengan semua motherboard dan laptop. Berikut tabel perbedaan antara HDD, SSD, SSD, dan NVMe. Yang pertama dari fitur teknologi penyimpanan. HDD menggunakan piringan magnetik berputar, SSD menggunakan piringan magnetik berputar serta chip memory flash, SSD menggunakan chip memory flash, NVMe juga menggunakan chip memory flash. Yang kedua, fitur kecepatan. HDD lambat, SSD sedang, SSD cepat, dan NVMe sangat cepat. Dari segi kebisingan, HDD itu bising, SSD sedang, SSD senyap, NVMe juga senyap. Kemudian dari segi daya tahan, HDD rentan terhadap kerusakan, SSD lebih tahan lama, SSD sangat tahan lama, dan NVMe sangat tahan lama. Kemudian dari harga per gigabyte, HDD murah, SSD sedang, SSD mahal, NVMe juga mahal. Kemudian dari segi kapasitas penyimpanan, HDD itu besar, SSD besar, SSD sedang, NVMe juga sedang. Kemudian dari kompatibilitas, HDD itu universal. Kemudian SSHD itu universal, SSD juga universal, dan NVMe terbatas. Kemudian soal selanjutnya yaitu apa yang Anda ketahui tentang hard disk SAS atau SAS. HDD SAS atau SAS itu Serial Attached SCSI Hard Disk Drive adalah jenis hard disk drive HDD yang menggunakan interface SAS untuk terhubung ke komputer. Dibandingkan dengan interface SATA yang umumnya pada HDD biasa,
SAS menawarkan beberapa keuntungan. Yang pertama, kecepatan lebih cepat. SAS punya bandwidth lebih tinggi dari SATA, sehingga transfer data menjadi lebih kencang. Ini penting untuk aplikasi berat seperti server database dan editing video. Yang kedua, skalabilitas lebih baik. SAS dapat mendukung lebih banyak perangkat yang terhubung dalam satu controller dibandingkan dengan SATA. Ini memungkinkan pembangunan sistem penyimpanan data yang lebih besar. Yang ketiga, fitur canggih. SAS memiliki fitur-fitur advance seperti dual porting untuk failover atau penghasil beban ke perangkat lain saat terjadi gangguan, dan hot swapping itu penggantian komponen tanpa mematikan sistem yang meningkatkan kehandalan dan kemudahan perawatan. Oleh karena kelebihan tersebut, HDD SAS ideal untuk penggunaan di lingkungan enterprise dan server yang membutuhkan satu performa tinggi, kecepatan transfer data jauh melebihi HDD SATA yang dibutuhkan untuk aplikasi demanding. demanding. Yang kedua, kehandalan tinggi. Fitur advance dari SAS seperti dual porting meminimalisir downtime atau waktu tidak beroperasinya sistem dengan memastikan ketersediaan data yang tinggi. Yang ketiga, skalabilitas. Dukungan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat memungkinkan penggunaan storage system yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan penyimpanan data yang terus meningkat. Namun, HDD SAS juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, harga lebih mahal. Dibandingkan dengan HDD SATA, HDD SAS umumnya memiliki harga yang lebih mahal. Kompleksitas lebih tinggi. Yang kedua, sistem storage berbasis SAS membutuhkan controller khusus yang menambah kompleksitas dan biaya. Selanjutnya, kita masuk ke perbedaan flash disk USB V1 atau 1.0, V2 2.0 atau dan V3 3.0. Perbedaannya yang pertama dapat dilihat dari kecepatan transfer data. USB versi pertama atau 1.0 memiliki transfer data maksimal 1,5 Mbps, lambat untuk transfer file besar. USB 2.0 kecepatan transfer data maksimal 480 Mbps, jauh lebih cepat dan dari USB 1.0. Cocok untuk transfer file besar seperti video dan musik. Yang ketiga, USB 3.0. Kecepatan transfer data maksimal 5 Gbps 10 kali lebih cepat dari USB 2.0. Ideal untuk transfer file besar, video, HD, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Kemudian perbedaan kedua dapat dilihat dari daya. USB 1.0 mengkonsumsi daya paling sedikit dibandingkan USB 2.0 dan 3.0. USB 2.0 mengkonsumsi daya lebih banyak dibandingkan USB 1.0 namun masih tergolong hemat daya. USB 3.0 mengkonsumsi daya lebih banyak dibandingkan USB 1.0 dan 2.0 namun dengan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dan penggunaan daya menjadi lebih efisien. Yang ketiga dapat dilihat dari kompatibilitas. USB 1.0 kompatibel dengan semua port USB. USB 2.0 kompatibel dengan semua port USB 1.0 dan 2.0. USB 3.0 kompatibel dengan port USB 2.0 dan 3.0. Namun untuk mendapatkan kecepatan maksimal perlu menggunakan port USB 3.0. Yang keempat, perbedaan fitur tambahan. Yang pertama,
USB 1.0 fiturnya dasar, hanya untuk transfer data. USB 2.0 mendukung plug and play, bus power, dan high speed USB. Yang ketiga, USB 3.0 mendukung super speed USB, super speed plus USB, dan USB power delivery. Berikut adalah tabel perbedaan. Dari fitur kecepatan transfer data, USB 1.0 hanya 1,5 Mbps, 2.0 480 Mbps, 3.0 5 Gbps. Kemudian dari segi daya, 1.0 paling sedikit, 2.0 sedang, 3.0 paling banyak. Kompatibilitas USB 1.0 semua port USB 2.0, port USB 1.0 dan 2.0 dan 3.0, port USB 2.0 dan 3.0. Fitur tambahan USB 1.0 dasar, 2.0 plug and play bus power high speed USB, 3.0 super speed USB, super speed plus USB, dan USB port delivery. Kemudian dari fitur USB 1.0, USB 2.0, dan USB 3.0. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan menyampaikan informasi atau kesalahan ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Galang Krisna Pramudia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.